Hai, Mike di sini. Apakah Anda seorang pelajar yang sering ceroboh dengan laptop? Atau mungkin Anda orang tua yang anaknya sedang belajar online maupun offline nantinya dan butuh sebuah laptop yang durable dan juga nggak mahal. Nah, jika benar begitu, kami rasa ini adalah produk yang wajib Anda lirik. So, tidak seperti biasanya, laptop Acer di video kita hari ini tidak berlabel Swift maupun Aspire. Ini adalah TravelMate Spin B3. Semestinya, ini lebih masuk ke segmen commercial daripada consumer, mengingat TravelMate di Acer itu ibaratnya ThinkPad di Lenovo. So, jangan heran kalau laptop ini terlihat simple dan serius dengan warna hitam doff, meski target pasar utamanya adalah anak sekolahan. Terus, karena ini TravelMate, sudah pasti berlabel sertifikat MIL STD810G yang menjamin beberapa hal, misal tahan banting hingga ketinggian 1,2 meter, guncangan, dan keyboard tahan tumpahan air. Skenario-skenario yang mungkin umum terjadi pada seorang anak yang sedang bermain dan belajar di laptop semacam ini. Pertimbangan-pertimbangan tersebut membuat penampilan laptop ini agak jadul ya, terutama desain rugged dengan bodi polimer tebalnya membuat TravelMate Spin B3 relatif bulky. Udah gitu layar 11 inchinya ini menyisakan bezel besar di keempat sisi sebab ini bodi kayaknya bisa muat layar 12 hingga 13 inci dengan nyaman. Tampaknya beginilah ketika durabilitas menjadi prioritas nomor 1. Di sekeliling bodi, baik itu bagian layar dan bagian bawah, dipasangkan karet pelindung tebal biar semakin tahan benturan-benturan yang tidak disengaja maupun disengaja. Sebenarnya yang paling cocok ya begini sih. Bahan metal itu pengalaman gue emang kuat, tapi gampang penyok dibanding plastik dan karet untuk bodi sebuah laptop rugged. Proteksi laptop ini pastinya tidak berhenti di bodi, namun juga lanjut hingga layarnya dilindungi Gorilla Glass ditambah lapisan antimikrobial yang efektif melawan bakteri, virus, hingga jamur. So, nggak hanya melindungi dirinya sendiri, TravelMate Spin B3 secara pasif juga bisa melindungi diri Anda dari penyakit. Jadi mode pulpen, mouse, bahkan benda tajam yang tertinggal di keyboard saat menutup laptop, itu tidak akan menimbulkan kerusakan pada layar lapis Gorilla Glass. Ini bukan sembarang netbook pelajar kere-hore yang konstruksinya murahan ya jadinya. Kecil kemungkinannya Anda harus membawa laptop ini ke tempat servis cuma gara-gara jatuh dari meja. So, kita dapat konstruksi super kokoh dan form factor 2-in-1 dalam harga yang bersahabat. Kira-kira apa yang jadinya harus dikorbankan di saat harga laptop ini tinggi kayak sekarang? Pertama, layar IPS 11 inci yang terpasang di sini hanya beresolusi WXGA. Nothing special, emang utamanya bukan buat hiburan maupun content creator kan? Kalau hanya sekedar buka Google Classroom, browsing Wikipedia, ngetik makalah, dan tatap muka via Zoom, layar ini cukup-cukup aja. Touchscreen-nya masih enak buat beberapa aplikasi yang dioptimalkan untuk layar sentuh, tetapi di SKU yang dijual di sini tidak ada support stylus dan tidak diberi stylus internal. Oh iya, kamera HD-nya ini punya privacy cover, so nggak perlu khawatir diintai orang-orang amoral di luar sana. Ketebalan bodi ini bagusnya memungkinkan koleksi port yang lengkap. Mulai dari combo audio jack, USB-A 3.2 Gen 1 dan slot gembok di samping tombol power di kanan. Lanjut kiri ada charging port, HDMI, satu lagi USB-A 3.2 Gen 1, slot microSD, USB-C 3.2 Gen 1 support charging, dan surprisingly, punya LAN port ukuran penuh. Di cover atas terdapat lampu indikator baterai juga. Kedua, yang harus dikorbankan di sini ialah performa CPU. Celeron N4020 pretty much merupakan prosesor paling minimal yang masih ada di pasaran tahun 2021 ini. Ya, dilihat dari benchmark, sebaiknya siapapun nggak perlu coba-coba laptop ini selain untuk browsing, sekolah online, dan mengerjakan tugas. Mentok-mentok mungkin bukan Netflix atau main maksudnya Among Us aja, hehe. Aspek inilah yang mesti jadi pertimbangan utama sebelum beli TravelMate Spin B3. Apalagi desain coolingnya ini pasif, yang berarti tidak ada kipas di laptop ini. Hanya sebuah heatsink yang menutupi CPU, dan RAM 4GB soldered yang tidak bisa ditambahkan. SSD-nya pun sebatas 256GB, yang faktanya nggak jauh lebih kencang dari SSD SATA meski ini sebuah SSD NVMe. Balik lagi ke pengalaman, laptop ini sudah termasuk berat untuk dipegang di mode tablet dengan satu tangan. Ya idealnya sih ditaruh di meja terus aja.
Keyboardnya fine, tidak ada backlit namun enak dipakai ngetik. Terus ada sistem pembuangan air di bawah yang membuatnya tahan tumpahan air dari atas. Tidak ada lampu caps lock maupun fungsi FN lock. Touchpad-nya agak kecil, tapi fine karena laptop ini bisa dioperasikan via touchscreen. Yang harus dicatat adalah, tidak ada metode login biometrik di sini. Unik juga ya, padahal dari seri TravelMate gitu. Ya sudahlah, sisi positif dari CPU kelas netbook yang dipakai ialah daya tahan baterai lumayan panjang. Bisa up to 10 jam lebih di mode power saver, sebelum mesti dicas via USB-C power delivery atau adapter 45 watt bawaan. Speaker stereonya front firing, berada di atas keyboard, meski dari kualitas ya sesuai harganya. Jujur aja, kalian bisa kok dapat laptop Pentium atau Athlon di kisaran 5 jutaan jika memang tidak mementingkan fungsionalitas 2-in-1 dan tidak perlu juga laptop sebelah kokoh dengan sertifikasi militer. Yang Acer coba hadirkan di sini hanyalah opsi, terutama bagi anak-anak sekolahan yang kebutuhannya bisa dipenuhi sebuah Intel Celeron. Nilai plusnya sih orang tua jadi tidak perlu khawatir laptop rusak gara-gara kebanting atau ketumpahan air minum. Dan tentu nggak khawatir juga anak jadi kecanduan main PUBG di laptop. Haha. Mentok-mentok ya kecanduan main Omagus, maksudnya Among Us. Ya, jadi itu aja sih soal Acer TravelMate Spin B3, sebuah netbook 2-in-1 yang diklaim tidak mudah rusak. Kami yakin banyak yang mau komen mendang-mending, jadi langsung ke komentar aja, oke? Jaga terus kesehatan, and as always, stay safe.